Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 366. Di toko mewah Hevao, Li Chenjie sendirian dan lemah, dan semua orang berada di pihak Adinata. Sialan Adinata, apa yang bisa kamu sebut pakaian pada boneka beruang? Bahannya tidak sebanyak kaos kakiku. Apakah beruang kecil itu takut? Apakah kamu bercanda? Kamu ingin aku membayar ganti rugi 1 juta? Li Chenjie diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tapi dia tidak berani berdebat dengan Adinata karena dia yang salah. Saya pasti tidak bisa memberinya 1 juta. Dengan uang, saya tidak bisa mempermalukannya. Li Chenjie tidak bisa mengalahkan Adinata karena kelebihan uang dan statusnya, jadi dia tidak akan pernah memberikan uang kepada Adinata. Sambil menahan napas, Li Chenjie dengan enggan berjalan mendekat dan mengambil boneka beruang di tanah. Kemudian, dia menghampiri Sisi, tersenyum dan berkata, "Ini, Sisi." Sisi meraihnya di tangannya dan mengerutkan kening pada Li Chenjie. Rupanya, Li Chenjie baru saja mengambil mainan itu dari Sisi dan melemparkannya ke tanah, yang membuat Sisi sangat tidak senang. Baru setelah itu Adinata puas dan mengabaikan Li Chenjie. Dia menyentuh kepala Sisi dan bertanya, "Sayang, apakah kamu menyukainya?" Sisi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya menyukainya. Terima kasih ayah." Anastasia juga berkata, "Adinata, sebenarnya, kamu tidak perlu memberikan hadiah mahal seperti itu. Jika kamu memberinya sesuatu yang murah, dia akan sangat senang." Adinata berkata, "Saya tidak ingin membesarkan Sisi menjadi gadis yang terlalu menghargai materi, tetapi saya juga ingin membuktikan bahwa saya bisa memberikan putri saya hal-hal terbaik di dunia." Setelah Adinata mengatakan ini, dia menatap tajam ke arah Li Chenjie. Tetapi Li Chenjie tidak berkata apa-apa lagi. "Hei, kakak tampan, ayo ngobrol di atas." Menir Sabto menepuk bahu Adinata dan memanggilnya ke atas. Terdapat beberapa ruang kegiatan orang tua anak dan pusat pendidikan usia dini, serta beberapa etalase mainan Lego, dan beberapa area foto. Karena di luar jam kerja, tidak ada orang di lantai 2. Sesampainya di lantai 2, Menir Toko Chai mempersilahkan Adinata untuk duduk, lalu dia juga duduk bersila di hadapan Adinata, karena mejanya kecil dan jarak keduanya sangat dekat. Sepatu hak stiletto hitamnya, sengaja atau tidak, menempel di kaki celana Adinata. Hal ini membuat pria manapun merasa sangat canggung, atau merasa gatal di tubuhnya, dan mau tak mau dia ingin melihatnya dan menggaruknya. Menir Toko Chai ini benar-benar menawan. Mungkin karena usia dan auranya, yang agak mirip dengan Cynthia Yandra, tapi Adinata tidak membenci Ratu Chai karena melakukan hal seperti itu padanya. Menir Sabto bertanya, "Hei, di mana saudaramu?" Adinata menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu." Menir Sabto menghela nafas, "Sial, kamu pergi begitu saja tanpa ada panggilan telepon. Aku benar-benar kesal." Adinata tidak tahu harus berkata apa dan bertanya, "Berapa banyak uang yang dikeluarkan kakakku di sini untuk mendapatkan kartu keanggotaan berlian super itu?" Menir Sabto bergumam dengan marah, "Buang-buang uang. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Dia menidurkan saya dan bersikeras agar saya memberinya kartu dengan standar tertinggi." Saya masih bertanya-tanya saat itu. "Anda, Xuan Brahma, tidak punya anak. Mengapa Anda memerlukan kartu keanggotaan toko kami? Baru sekarang saya tahu bahwa itu awalnya disiapkan untuk Anda. Kalau dipikir-pikir lagi, bajingan itu tidur denganku hanya untuk memberimu kartu keanggotaan berlian super, kan?" Adinata berkeringat dingin, "Adikmu, kamu ditiduri, bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk itu?" "Kita tidak bisa menyalahkan hal ini." Adinata dengan cepat berkata, bukan itu, saudari Chai, saudara laki-laki kedua saya memiliki hubungan yang buruk dengan saya dan hampir membunuh saya. Kartu keanggotaan ini jelas tidak disiapkan untuk saya. Saya juga diam-diam pergi ke kediamannya di pinggiran kota. Membawanya. Kakak kedua pasti mengejarmu karena kecantikan dan aura ratumu, Sister Chai. Dia adalah pengontrol ratu, dan aku sangat mengenalnya. Faktanya, Xuan Brahma bukan hanya pengendali ratu, tetapi juga pengendali ratu, pengendali loli, dan semua jenis pengendali, selama mereka cantik. Dia menyukai semuanya. Menir Sabto sangat senang setelah mendengar ini, "Anda masih tahu cara berbicara. Karena Anda adalah salah satu dari kami, Anda dapat datang kepada saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan. 3 generasi keluarga saya berada di ibu kota, jadi saya memiliki koneksi yang baik." Adinata mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Terima kasih, Sister Chai. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang saya ingin Anda bantu. Saya anggota berlian super. Bolehkah saya memesan lantai 2 untuk mencegah anggota berlian datang?" Menir Sabto tersenyum, "Saya mengerti, serahkan pada saya."
Menir Sabto berdiri, berjalan ke bawah, dan memanggil Anastasia dan Sisi. Tetapi ketika Li Chengjie hendak naik ke atas, Menir Sabto mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Apa maksudmu? Li Chengjie tampak tidak senang. Menir Sabto berkata, maaf, anggota berlian super kami telah memesan lantai 2, jadi Anda tidak bisa naik untuk saat ini. Li Chengjie sangat marah. Awalnya dia ingin menggunakan gerakan ini untuk mempermalukan Adinata, tapi malah dipermalukan oleh Adinata seperti ini. Menir Sabto, kamu tidak mengizinkanku masuk? Tahukah kamu siapa aku? Li Chengjie tampak mengancam. Namun, Menir Sabto tampak tenang. Li Chengjie, putra tertua keluarga Li, Anda begitu agung. Siapa di kalangan ibu kota yang tidak mengenal Anda? Li Chengjie mendengus dingin. Kamu tahu siapa aku, tapi kamu masih berani menghentikanku. Menir Tokochai, sang ratu, penuh aura, melipat tangannya di dada dan berkata, Tuan Li, berapa tahun saya lebih tua dari Anda? Orang tua saya dan paman Anda juga saling kenal. Secara logika, Anda harus melakukannya, panggil aku kakak. Saya ingin menyarankan Anda untuk tidak menonjolkan diri. Keluarga Li Anda tidak memiliki keputusan akhir di ibu kota ini. Anda, Li Chengjie tidak menyangka wanita ini akan begitu sulit untuk dihadapi, dia tahu bahwa kepercayaan dirinya tidak palsu. Mendengus. Li Chengjie mendengus marah dan pergi. Adinata, Anastasia dan Sisi berada di lantai 2, bermain bersama hingga jam 10, saat resmi dibuka. Ketika tamu biasa masuk satu demi satu, Adinata dan 3 lainnya juga siap untuk pergi. Ketika mereka turun, mereka menemukan bahwa Li Chengjie telah pergi. Anastasia dan Sisi dibawa ke sini dengan mobil Li Chengjie ketika Li Chengjie pergi. Rasanya seperti meninggalkan Anastasia dan Sisi di sini. Adinata berkata kepada Anastasia, jangan salahkan aku karena mengatakan hal-hal buruk tentang tunanganmu. Li Chengjie memiliki temperamen yang buruk. Dia membawamu ke sini dan pergi lebih awal bahkan tanpa menyapa. Melakukan ini sangat tidak sopan padamu. Itu tidak sopan. Anastasia juga kecewa dengan Li Chengjie, tapi di permukaan dia berpura-pura tidak peduli, tidak apa-apa, ayo naik taksi. Tidak, tunggu saja aku. Saat ini, Menir Tokochai belum pergi, jadi Adinata berjalan mendekat dan bertanya, Saudari Chai, apakah Anda mengemudi ke sini? Bolehkah saya meminjam mobil Anda? Menir Sabto menyerahkan kunci mobil Porsche di tas LV kepada Adinata, gunakan, kakak ipar. Adinata sedikit malu, Saudari Chai menganggap dirinya sebagai saudara ipar Adinata. Menir Tokochai ini memiliki ketampanan dan latar belakang keluarga yang baik, tetapi dengan karakter Xuan Brahma yang sinis, dia mungkin tidak akan dengan mudah memilih seorang wanita untuk menjadi istrinya. Bab 367. Mobil Menir Sabto adalah Porsche Thai putih, mobil listrik murni. Sisi langsung tertidur begitu masuk ke dalam mobil, mungkin ia sudah bermain di toko selama 3 jam berturut-turut, dan kekuatan fisiknya yang kecil tidak mampu menahannya lagi. Saat mengemudikan mobil, Adinata berkata kepada Anastasia, jika kamu merasa mengantuk, tidurlah. Aku akan meneleponmu ketika aku sampai di rumah. Anastasia menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak mengantuk. Adinata menatap ke depan, memikirkan apa yang terjadi di pagi hari, dan berkata, kamu seharusnya sudah menebak hubungan antara Menir Tokochai dan saudara laki-lakiku yang kedua, kan? Aku ingat saat pertama kali bertemu denganmu di kedai kopi Tianhai. Aku juga berpikir kamu menjadi wanita saudara laki-lakiku yang kedua. Karena aku sangat mengenalnya, aku tidak akan pernah melepaskannya saat aku bertemu dengan wanita cantik. Ngomong-ngomong, selain menyerahkanmu padaku, dia tidak pernah menindasmu, kan? Aku tidak punya niat lain. Jika dia mengganggumu, aku akan menghajarmu saat aku melihatnya. Beri dia makan. Ketika Anastasia mendengar nama Xuan Brahma, ekspresinya tenang, tidak. Xuan Brahma masih menghormatiku, dan aku bukan wanita yang bisa berhubungan SKS dengan pria manapun. Ketika Adinata mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan, tentu saja, saya tahu Anda tidak melakukannya, saya tidak bermaksud seperti itu, tolong jangan salah paham. Namun, Anastasia juga berkata, saya tidak bermaksud seperti yang Anda pikirkan. Ah, apa maksudmu? Adinata juga sedikit bingung. Itu tidak berarti apa yang dia pikirkan, jadi apa maksudnya? Anastasia tiba-tiba tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Dia menutup matanya dan berkata, aku juga sedikit lelah. Telepon saja aku ketika kamu sampai di rumah. Anastasia menutup matanya dan tidak tahu apakah dia benar-benar tidur atau berpura-pura tidur. Namun, sambil menunggu di lampu lalu lintas, Adinata melirik ibu dan putrinya dan merasa bahwa keduanya adalah ibu dan anak perempuan ajaib yang saling berpelukan, sangat cantik dan imut. Adinata mau tidak mau diam-diam mengambil foto mereka dan menyimpannya. Saat dia menekan tombol tembak, Adinata jelas merasakan perubahan halus pada ekspresi Anastasia. Adinata menyadari bahwa Anastasia berpura-pura tidur.
Sepertinya Anastasia masih memiliki rahasia yang dia sembunyikan dariku. Tapi siapa yang tidak punya rahasia? Adinata sendiri berasal dari keluarga misterius. Ia bahkan tidak mengetahui rahasia keluarganya sendiri, dan tidak perlu mendalami rahasia menjadi istri orang lain. Setelah mengirim mereka berdua pulang, Adinata memasakkan mereka makan siang mewah di halaman, dan kemudian mengemudikan mobil kembali ke Gua Mao untuk mengembalikannya ke Menir Sabto. Lalu, saya naik kereta bawah tanah untuk berangkat kerja. Tak lama kemudian, pada pukul 23.30, Adinata dan Aji sedang berpatroli di luar, dan Menir Huang, yang baru saja mabuk di luar, juga mengobrol dengan mereka. Tiba-tiba, Adinata mendengar suara Sisi. "Ayah!" Melihat ke belakang mengikuti suara itu, saya melihat Sisi berlari menuju Adinata. "Sisi!" Adinata sangat terkejut. Mengapa Sisi dan Anastasia datang ke sini selarut ini? Pusat perbelanjaan sudah lama ditutup. Anastasia memiliki kuncir kuda, mantel panjang berwarna gelap, dan celana ketat hitam yang menonjolkan kaki rampingnya. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Sisi tidak tahu apa yang salah hari ini. Dia tidak bisa tidur, tidak peduli seberapa banyak dia dibujuk. Dia harus datang menemuimu." Adinata tersenyum. Ia sangat senang putrinya bisa sangat merindukannya. Hal ini membuktikan bahwa hubungan ayah dan putrinya semakin baik. Sisi meraih tangan Adinata, menunjuk ke air mancur di luar pusat perbelanjaan di depan, dan berkata, "Ayah, aku ingin kamu mengajakku ke sana untuk bermain." Adinata sedikit malu, tentu saja dia senang bermain dengan Sisi, tapi ini masih jam kerja. Menir Huang, yang berbau alkohol, melambaikan tangannya. "Xiaoye, pergilah bermain dengan putrimu. Jika ada pekerjaan, biarkan Aji yang melakukannya sendiri." Sisi dengan cepat berkata, "Ayah, siapapun yang menjadi yang pertama dalam kompetisi kita akan menang." Setelah Sisi selesai berbicara, dia melarikan diri. Adinata, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berlari bersama putrinya dan mengikutinya dengan berlari. Anastasia melihat ayah dan putrinya pergi dengan cepat, tersenyum bahagia, dan kemudian bersiap untuk berjalan perlahan. Tubuh tinggi Anastasia baru saja berjalan melewati Menir Huang. Menir Huang mencium aroma sampo di rambut Anastasia dan wibisanai tubuhnya, dan memandangi kecantikannya yang kabur dan indah di malam yang gelap. Seutuhnya orang itu sepertinya telah dipaku. Bagaimana bisa ada wanita cantik di dunia ini? Menir Huang baru saja makan bersama beberapa teman dan banyak minum. Yang disebut mabuk dan pengecut berarti sejak terakhir kali Menir Huang melihat Anastasia, dia terobsesi dengan wanita ini, dia bahkan berfantasi tentang Anastasia dan melakukan masturbasi malam itu. Kali ini, di wilayahnya, di malam yang gelap, Menir Huang bertemu Anastasia lagi. Dia pikir ini adalah kesempatan. "Hei, kakak dan adik." Menir Huang tiba-tiba menghentikan Anastasia. Anastasia berhenti dan memandang Menir Huang. Menir Huang berpura-pura serius dan bertanya, "Sudah larut malam, bagaimana kamu sampai di sini?" Anastasia menjawab dengan jujur, "Berkendara." Menir Huang bertanya lagi, "Di mana mobilnya diparkir?" Anastasia menunjuk ke tempat parkir di depannya, "Parkir saja di tanah." Menir Huang tiba-tiba tampak panik, "Oh, kita tidak bisa berhenti di situ. Tim konstruksi akan datang untuk memperbaiki jalan sebentar lagi. Mengapa Anda tidak mengemudikan mobil langsung ke air mancur dan Anda bisa berangkat nanti? Mudah saja untuk pergi ketika waktunya tiba, sehingga putri Anda tidak perlu terlalu banyak melarikan diri." Anastasia tahu bahwa orang ini adalah manajer Departemen Keamanan dan memiliki kekuasaan, jadi dia berkata, "Bukankah ini tidak baik?" Menir Huang melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan pergi bersamamu dan membawa mobilnya." Anastasia melirik Adinata dan Sisi yang melarikan diri, dan tanpa curiga, dia berjalan bersama Menir Huang. Namun, Menir Huang tidak mengikuti cara Anastasia datang. Sebaliknya, dia menunjuk ke jalan lain dan berkata, "Jalan ini lebih dekat dan lampunya lebih terang." Anastasia mengikuti dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun ternyata jalan tersebut kebetulan melewati ruang tunggu satpam mereka. "Saudara-saudara, ini ruang pribadi saya. Apakah Anda lelah? Bolehkah saya mengajak Anda masuk dan duduk sebentar?" Pada saat ini, Menir Huang tiba-tiba mengungkap niat jahatnya. Anastasia dengan cepat menolak, "Tidak, Menir Huang, Anda dapat beristirahat. Saya akan memindahkan mobil sendiri. Anda tidak perlu menemani saya." Anastasia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Menir Huang akhirnya membujuknya ke sini, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Saya melihat Menir Huang meraih lengan Anastasia dan menariknya dengan kuat ke ruang tunggu. "Ayo, duduk dan minum teh. Aku tidak akan memakan waktu lama." Menir Huang tersenyum jahat, menyeret Anastasia ke ruang tunggu, dan segera mengunci pintu dari dalam. Menir Huang memandangi Anastasia yang sangat cantik dan terus meneteskan air liur. "Kakak dan adik, kamu sangat cantik."
Selama bertahun-tahun hidupku, aku belum pernah melihatmu begitu cantik dan dengan sosok sebaik itu. Wanita, kakak dan adik, apa yang akan kamu lakukan padaku di masa depan? Kata Menir Huang sambil terus berjalan menuju Anastasia. Bab 368. Anastasia tiba-tiba menjadi panik dan terus mundur hingga dia terpojok, tidak mampu mundur. Walaupun dia perempuan dari ibu kota, kebanyakan perempuan tidak terlalu lemah, adik laki-lakinya Manson bahkan bisa bertarung 5 lawan 1. Anastasia juga menyukai ski dan olahraga lainnya, namun sejak ia memiliki anak, ia telah menjadi ibu penuh waktu dalam beberapa tahun terakhir. Selain mengasuh anak dan berolahraga, ia tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, Anastasia adalah seorang wanita, dan dia tidak bisa berurusan dengan pria dewasa seperti Menir Huang yang bekerja sebagai penjaga keamanan. Jadi, Anastasia mencoba membujuknya dengan kata-kata, "Menir Huang, saya tahu Anda telah minum dan tidak terlalu sadar sekarang. Jika Anda membuka pintu dan membiarkan saya keluar, saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi, oke?" Menir Huang tersenyum dan berkata, "Melepaskanmu? Itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Kakak dan adik, bagaimana kalau kamu ikut denganku sekali saja dan aku bisa memberi kenaikan gaji pada suamimu?" Menir bodoh Huang ini sebenarnya mengira Adinata dan Anastasia adalah orang biasa, dan dia bisa tidur dengan istri bawahannya dengan menggunakan posisinya sebagai menir keamanan. Anastasia berkata, "Menir Huang, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa harga setiap potong pakaian saya setidaknya 5 digit. Saya bukan anak dari keluarga biasa, dan Adinata juga bukan orang biasa. Dia datang ke bekerja sebagai satpam hanya untuk bersenang-senang. Kami bukan orang biasa. Jika kamu berani bertindak sembarangan, kamu akan membayar mahal." Menir Huang sangat mabuk sehingga dia tidak tahu apakah Anastasia adalah orang kaya atau bukan. "Hah, jadi bagaimana kalau kamu gadis kaya? Kamu cantik sekali, biarpun aku pergi dan jongkok di sana selama beberapa tahun, aku akan tetap mengenalimu." Saat ini, Adinata dan Sisi sudah sampai di air mancur. Adinata menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Anastasia tidak mengikuti. "Aneh, di mana Anastasia?" Adinata sedikit khawatir dan berkata kepada Sisi, "Sayang, jangan pindah ke sini. Ayah, bawa ibu kemari dan bermain denganmu, oke?" "Ya." Sisi sangat patuh. Adinata berjalan kembali, tapi masih tidak bisa melihat Anastasia. Jadi Adinata menelepon Anastasia. Saat telepon berdering, Anastasia terdengar berteriak keras, "Adinata, datang dan selamatkan aku. Beraninya kau memanggilku perempuan jalang?" Adinata mendengar suara Anastasia dan Menir Huang pada saat bersamaan. UPS. Setelah 2 hari berhubungan ini, Adinata juga melihat bahwa Menir Huang bukanlah orang baik. Dia minum banyak anggur hari ini, dan dia mungkin menggunakan pengaruh alkohol untuk menyakiti Anastasia. "Anastasia!" Adinata berlari cepat menuju ruang keamanan, begitu cepat hingga membuat orang merasa seperti hantu yang melayang. Saya melihat Adinata berlari ke ruang tunggu dengan kecepatan 100 meter, dan menendang pintu yang terkunci dari dalam hingga hancur. Saat ini, Menir Huang sedang berkelahi dengan Anastasia. "Kau sedang mencari kematian, dasar binatang buas!" Adinata menyeret Menir Huang dan meninju wajah Menir Huang. Ledakan! Adinata meninjunya, tapi dia masih belum merasa lega dan terus memukulnya lagi. Hanya dengan 2 pukulan, Adinata telah mengalahkan Menir Huang. Namun, Adinata masih tidak berhenti dan terus memukulnya. Pada saat ini, Aji juga bergegas. Melihat wajah Menir Huang telah berubah tanpa bisa dikenali, dia segera meraih Adinata dan berkata, "Adinata, berhentilah memukulnya. Jika kamu memukulnya lagi, dia akan mati." Adinata sangat marah, "Binatang ini pantas mati." Aji berkata, "Jangan impulsif. Jika kamu memukulinya sampai mati, kamu harus masuk. Istri dan anak-anakmu tidak akan memiliki siapapun yang melindungimu." Aji dan Menir Huang memiliki hubungan yang cukup baik, dan mereka sudah saling kenal sejak lama, sehingga mereka lebih tahu orang seperti apa Menir Huang itu. Sesampainya di lokasi kejadian, dia mengetahui bahwa Menir Huang ingin menindas istri Adinata. Aji menunjuk ke arah Anastasia, dengan sengaja mengalihkan perhatian Adinata. "Kakak Adinata, pergi dan temui adik iparmu." Mengapa seluruh tubuhnya gemetar? Dia pasti terstimulasi. Tolong hibur dia. Setelah Adinata tiba, dia hanya fokus untuk memukuli orang, dan kemudian dia menyadari bahwa Anastasia sedang meringkuk di sudut, memegangi kakinya dengan tangannya, seluruh tubuhnya gemetar, dan air mata terus mengalir di wajahnya. "Anastasia, Anastasia, kamu baik-baik saja." Untungnya, Adinata tiba tepat waktu dan mencegah Menir Huang berhasil. Namun, tindakan Menir Huang masih membuat Anastasia takut. Saat Adinata menghibur Anastasia, Aji juga dengan cepat menyeret Menir Huang keluar. Setelah dipukuli oleh Adinata begitu lama, Menir Huang mungkin akan menjadi cacat meskipun dia belum mati.
Melihat Anastasia sangat tidak stabil secara emosional, dengan mata kosong dan seluruh tubuh gemetar, Adinata segera mengeluarkan kotak obat pribadinya dari tubuhnya. Obat-obatan di kotak obat ini semuanya langka di dunia. Tidak ada satupun yang dijual. Hanya keluarga Brahma yang punya saluran untuk mendapatkannya. Ada yang menyembuhkan penyakit, ada pula yang merugikan orang lain. Adinata mengeluarkan pil putih, itu adalah pil penenang, setelah meminumnya, itu akan menstabilkan suasana hatinya. Anastasia, jika kamu meminum obat ini, kamu akan merasa jauh lebih baik. Adinata menyerahkan pil itu kepada Anastasia, tetapi Anastasia tidak meminumnya, tetapi sepertinya memikirkan sesuatu. Obat. Anastasia buru-buru mengangkat teleponnya dan menelepon. Pada saat seperti itu, Adinata mengira Anastasia akan menelepon keluarganya, tetapi dia tidak menyangka. Dokter Kuo, datang dan selamatkan aku. Dokter Kuo, apakah dia dokter pribadi Anastasia? Tak heran jika orang-orang kaya ini memiliki beberapa dokter swasta. Adinata melihat Anastasia masih meringkuk di sudut ruangan, menolak bergerak, jadi dia membawa Sisi secepat mungkin. Namun, setelah Sisi datang, Anastasia hanya memeluk Sisi erat-erat dan meringkuk di sudut. Saat ini, Adinata tiba-tiba menyadari, mungkin Anastasia ada yang salah dengannya. Tak lama kemudian, seorang pria tampan berusia sekitar 30 tahun berkacamata berjalan mendekat dengan cepat. Nona Su, bagaimana kabarmu, Nona Su? Pria itu masih mengenakan jas putih dokter, dia seharusnya adalah Dokter Kuo yang baru saja dipanggil Anastasia. Dokter Kuo, melihat kedatangan Dokter Kuo, Anastasia tiba-tiba tampak merasakan rasa aman. Dokter Kuo berjongkok di tanah, memeriksa kondisi Anastasia, dan kemudian kembali menatap Adinata. Apa yang terjadi? Adinata juga mengatakan yang sebenarnya, manajer keamanan di sini ingin menganiaya Anastasia sekarang. Tapi saya menghentikannya tepat waktu, tetapi suasana hatinya sangat terpengaruh, dan dia terus bersembunyi di sudut dan menolak untuk keluar. Dokter Kuo juga tampak marah. Sial, seorang manajer keamanan kecil berani menyentuh cucu Tuan Sakti. Setelah mengatakan itu, Dokter Kuo juga mengeluarkan sekotak obat dari sakunya dan berkata kepada Anastasia, Nona Su, minumlah pil penenang dulu. Anastasia mendengarkan kata-kata dokter dan memakannya dengan patuh. Adinata sangat yakin bahwa pil dokter ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan pil yang baru saja dia keluarkan. Namun, Anastasia lebih percaya dan mengandalkan dokter ini. Setelah mengizinkan Anastasia meminum obatnya, Dokter Kuo membantu Anastasia berdiri. Saya ingin segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Ketika Adinata melihat ini, dia sedikit cemburu, biarkan aku membantunya. Dokter Kuo langsung menolak, Nona Su tidak boleh disentuh oleh pria asing. Apakah Anda pengawal keluarga Sakti? Tolong bawa putrinya dan ikut dengan saya. Mobil saya ada di depan. Bab 369. Adinata tidak mengungkapkan identitasnya kepada Dokter Kuo, tetapi membawa Sisi ke dalam mobilnya. Sisi sedikit ketakutan, jadi dia masuk ke dalam mobil dan duduk diam sementara Adinata terus memegang tangannya untuk memberinya rasa aman. Anastasia sedang duduk di kursi penumpang, masih bersandar di pintu, duduk dalam posisi yang sangat tidak aman. Sepanjang jalan, Dokter Kuo terus menghiburnya dengan kata-kata. Segera, Dokter Kuo pergi ke tempat yang tampak seperti rumah sakit swasta. Setelah memasuki halaman dan memarkir mobil, Dokter Kuo membantu Anastasia turun. Adinata juga turun dari mobil bersama Sisi, dan kemudian dia melihat nama rumah sakit tertulis di sebelah taman dengan air mengalir, Rumah Sakit Huaning. Adinata tahu bahwa ini bukan rumah sakit besar biasa, jadi dia bertanya kepada Dokter Kuo, Dokter macam apa Anda? Dokter Kuo berkata dengan percaya diri, saya psikiater terbaik di Beijing, bukan di Tiongkok. Setelah mengatakan itu, Dokter Kuo membawa Anastasia ke dalam gedung dan ke kantor pribadinya. Ruang kantornya lebih mewah dan berbeda, tidak pernah Anda lihat di rumah sakit. Nona Su ketakutan sekarang. Saya akan menghipnotisnya sekarang dan membiarkannya beristirahat dengan cepat. Anda bisa membawa putrinya keluar dulu, kata Dokter Kuo pada Adinata. Saya tidak ingin meninggalkan ibu, kata Sisi. Adinata tidak ingin membiarkan Dokter Kuo dan Anastasia bersama. Dia menemukan bahwa keduanya dekat, dan dokter tahu segalanya tentang Anastasia, bahkan lebih dari yang diketahui Adinata. Entah kenapa, Adinata justru merasa cemburu. Adinata juga berkata terus terang, Dokter Kuo, maaf, saya tidak mempercayai Anda. Pada saat ini, Dokter Kuo mengambil remote control dan menekannya pada jendela. Baru kemudian dia menyadari bahwa transparansi jendela dapat disesuaikan. Dokter Kuo berkata, Anda dapat melihat situasi di dalam dari luar. Saat ini, Adinata membawa Sisi keluar, mereka berdua berada di luar jendela, menatap ke dalam. Dokter Kuo meminta Anastasia untuk berbaring di sofa yang sangat nyaman dan mulai menghipnotisnya. Tidak lama kemudian, Anastasia memejamkan mata dan tertidur lelap.
Dokter Kuo menutupi Anastasia dengan selimut dan kemudian berjalan keluar ruangan. Sudahkah Anda memberitahu keluarga Sakti? Dokter Kuo bertanya pada Adinata. Adinata menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki nomor telepon mereka. Dokter Kuo terkejut, bagaimana mungkin? Bukankah Anda pengawal keluarga Sakti? Kali ini, Sisi berinisiatif untuk berbicara. Dia bukan pengawal, dia penjaga keamanan, dan dia ayahku. Apa katamu? Dokter Kuo tiba-tiba menjadi terkejut. Adinata kemudian mengungkapkan identitasnya, ya, saya ayah kandung Sisi. Dokter Kuo langsung marah, kaulah, bajingan, yang menyakiti Nona Su saat itu. Adinata mengerutkan kening, bagaimana kamu tahu tentang ini? Hal ini terkait dengan reputasi Anastasia dan reputasi keluarga Sakti, yang mustahil diketahui orang awam. Dokter Kuo tidak menjelaskan dan terus memarahi Adinata. Tahukah Anda betapa menyedihkannya Anda menyebabkan Nona Su saat itu? Jika bukan karena Anda, Nona Su tidak akan menderita penyakit seperti itu hari ini. Anda penjahat, saya ingin memberimu pelajaran untuk Nona Su. Dalam kemarahan, Dokter Kuo mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke arah Adinata. Namun, Adinata tidak mengelak dan meraih pergelangan tangan Dokter Kuo dengan satu tangan, mencegahnya bergerak. Adinata berkata, Dokter Kuo, tangan Anda bagus untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi menggunakannya untuk berperang bukanlah keahlian Anda. Karena kepercayaan Anastasia, aku tidak akan memukulmu, tapi kamu harus memberitahuku segalanya tentang Anastasia dan kondisinya. Adinata sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Anastasia, mengapa dia bereaksi begitu keras, dan apakah itu ada hubungannya dengan dia. Dokter Kuo dengan susah payah ditangkap oleh Adinata sehingga dia harus menyerah. Dia melirik ke arah Sisi. Anda tidak ingin meninjau kembali sejarah kejayaan Anda di depan putri Anda, bukan? Adinata menepuk kepala Sisi dan berkata, Sisi, ibu baru saja ketakutan dan sekarang sedang tidur. Bisakah kamu juga pergi ke rumah dan tidur dengan ibu sebentar? Ya. Sisi sangat patuh dan bijaksana, dia berjalan masuk dengan langkah kecil tanpa bersuara, lalu duduk dengan patuh di kursi lain dan memperhatikan ibunya tidur. Sisi benar-benar putri paling bijaksana di dunia. Dokter Kuo menghela nafas dengan emosi, lalu berkata, ikutlah dengan saya. Dokter Kuo membawa Adinata ke kamar sebelah, lalu membuka tirai, membuka jendela, dan menyalakan rokok. Adinata mau tidak mau bertanya, apa hubunganmu dengan Anastasia? Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang dia? Dokter Kuo menghisap rokok dan berkata, nama saya Kuo Yueming, dan saya psikolog pribadi Nona Anastasia. 4 tahun lalu, Manson, tuan muda keluarga Sakti, secara khusus mengundang saya dari Amerika untuk merawat Nona Anastasia. Saat itu, kondisi Anastasia sangat buruk. Dia menderita anoreksia, melewatkan makan, dan mengalami mimpi buruk. Tentu saja, ini semua berkat Anda. Memikirkan keadaan Anastasia saat itu, Kuo Yueming masih sangat memusuhi Adinata. Adinata juga merasa kasihan pada Anastasia saat itu, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kuo Ziming berkata, saya telah mencoba banyak metode untuk mengeluarkannya dari kabut, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Jadi, aku menemukan metode yang disebutkan guruku yang mungkin berhasil, dan mencobanya. Adinata tiba-tiba punya 2 pertanyaan, salah satunya adalah siapa guru psikiaternya. Di usianya yang begitu muda, Kuo Yueming berani mengklaim bahwa dirinya adalah psikiater terbaik di Tiongkok, dan kantornya memang sangat bergaya. Adinata juga belajar di Amerika Serikat, mungkin Adinata mengenal guru Kuo Yueming. Pertanyaan lainnya, tentu saja, adalah apa yang ingin diketahui lebih mendesak oleh Adinata, metode apa yang Anda gunakan? Kuo Yueming menghela nafas, saya seharusnya tidak menggunakan metode ini. Saya sangat menyesalinya sekarang. Mengapa saya melakukannya sejak awal? Jika saya tidak menggunakan metode itu, Nona Anastasia tidak akan menderita penyakit aneh hari ini, dan dia mungkin bisa dengan bahagia memulai pernikahan lagi sejak lama. Adinata tidak sabar dan berkata dengan keras, katakan segera metode apa yang kamu gunakan. Kuo Yueming memandang Adinata, menatap wajah Adinata dengan penuh perhatian, rokok di tangannya terbakar dengan cepat, dan asap terus mengelilingi dan mengepul dari tangannya. Setelah lebih dari 10 detik, Kuo Yueming berbicara kepada Adinata. Saya meminta Anastasia untuk tidak lagi membencimu dan memperlakukanmu sebagai orang jahat atau pemerkosa, tetapi sebagai manusia. Kuo Yueming berhenti lagi, seolah dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Adinata sangat tidak sabar sehingga dia meraih kerah kemeja Kuo Yueming dan berkata dengan keras, apa pendapatmu tentang aku? Selama 4 tahun terakhir, kamu telah meminta Anastasia untuk menganggapku sebagai orang lain. Katakan padaku. Adinata berteriak, dia terlalu peduli dengan masalah ini. Kuo Yueming menelan ludah dan perlahan mengucapkan 4 kata, kekasih yang sempurna. Bab 370. Mendengar kata-kata, kekasih yang sempurna, Adinata tercengang. Tangan yang memegang kemeja Kuo Yueming perlahan-lahan kehilangan kekuatannya dan perlahan melepaskannya.
Adinata tertegun saat itu juga dan berbisik pada dirinya sendiri, kekasih yang sempurna. Dia berpikir bahwa Dr. Kuo akan membuat Anastasia menganggapnya sebagai penjahat yang keji. Tanpa diduga, dia benar-benar akan membuat Anastasia menganggap dirinya sebagai kekasih yang sempurna. Kuo Yueming menjelaskan, dalam keadaan saat itu, mustahil bagi Anastasia untuk sepenuhnya melupakan kejadian tidak menyenangkan itu. Satu-satunya cara adalah mengubah pandangannya tentang masalah ini, terutama pandangannya terhadapmu. Jika dia tidak lagi memperlakukan Anda sebagai orang jahat atau penjahat aneh, tetapi memperlakukan Anda sebagai pacarnya, calon suaminya, cinta dalam hidupnya, dan orang terdekatnya, maka dia menerimanya dengan sangat mudah. Jadi, saya melakukan hipnoterapi padanya setiap hari. Sambil menghipnotis, saya memperkenalkan kesadarannya sehingga dia bisa sepenuhnya mengubah pandangannya tentang Anda. Saya mempercantik Anda ke dunia. Pria paling sempurna, mempercantik Anda menjadi citra pria dia paling dicintai. Itu juga memperindah hal itu menjadi sekedar lelucon dan hiburan di antara kalian para pecinta muda. Sejujurnya, benda ini seperti implan memori di Inception. Awalnya saya tidak yakin, tapi yang mengejutkan saya, pengenalan kesadarannya sangat lancar. Hanya butuh seminggu baginya untuk menerima bahwa kamu adalah kekasihnya yang sempurna. Mendengarkan penjelasan Kuo Yueming, Adinata tidak bisa tidak mengingat adegan ketika keduanya pertama kali bertemu. Pantas saja saat pertama kali kita bertemu di Tianhai Cafe, saat dia melihatku, tidak ada kebencian di matanya, melainkan rasa senang. Pantas saja terakhir kali aku berpura-pura menciumnya di kedai kopi, dia tidak menolak dengan keras. Ternyata selama beberapa tahun terakhir ini, dia selalu menganggapku sebagai kekasihnya yang sempurna. Dia menganggapku sebagai pacarnya. Baru pada saat itulah Adinata memahami kebenaran masalah ini. Bukan karena Anastasia murah hati dan tidak peduli sama sekali, juga bukan karena Anastasia kejam dan memiliki preferensi khusus. Sebaliknya, kesadaran Anastasia tentang masalah itu berubah. Kuo Yueming menghisap rokok, lalu menatap Adinata dan berkata, setelah kesadaran diperkenalkan, kamu akan menjadi kekasihnya yang sempurna. Tabu besarnya adalah Anastasia tidak akan pernah melihatmu lagi. Ini bukan sekedar pertemuan, aku bahkan tidak mendapat kabar apapun tentangmu. Karena, di dalam hatinya, kamu sudah menjadi pasangan yang sempurna, namun kenyataannya, kamu mungkin hanyalah sampah yang tidak berguna. Begitu kontras terbentuk, pengenalan kesadaran ini mungkin akan hancur. Namun, Nona Anastasia diam-diam telah mengamati Anda selama 2 tahun terakhir, dan bahkan bertemu Anda baru-baru ini. Namun yang menakjubkan adalah pengenalan kesadaran ini masih sempurna, tanpa kerusakan apapun. Berbahaya, bahkan lebih kuat. Kuo Yueming mau tidak mau menghisap rokoknya lagi dan berkata kepada Adinata, meskipun aku tidak mau mengakuinya, kamu memang pria terbaik dan paling sempurna yang pernah kulihat di dunia ini. Kuo Yueming tidak mau memuji Adinata, tapi nyatanya, dia sangat mengagumi Adinata. Pria seperti apa yang cocok dengan pria fiksi yang hidup dalam fantasi Anastasia? Hari ini, Kuo Yueming melihat orang yang sebenarnya dan memahami sesuatu. Faktanya, terlepas dari penampilan atau latar belakang keluarga, apakah itu bakat atau karakter, apakah itu selera atau gaya, Adinata memang menjadi objek hati wanita manapun. Adinata berkata, Dr. Kuo, apa maksud Anda ketika Anda mengatakan bahwa Anastasia sakit? Mengapa dia bereaksi begitu keras ketika seseorang mencoba menganiayanya? Dan untuk waktu yang lama? Kuo Yueming menghela napas dan menjelaskan, seperti yang saya katakan tadi, dia telah memutuskan bahwa Anda adalah satu-satunya kekasih dan pasangannya, jadi tidak mungkin menerima pria lain. Jika seseorang ingin mengambilnya dengan paksa, dia akan bereaksi lebih keras daripada orang biasa, karena itu akan mengingatkannya pada kejadian tidak menyenangkan 4 tahun lalu. Maksudku kenyataan nyata yang diimpor secara tidak sadar. Anastasia selalu tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dia juga tahu bahwa kamu bukan pacarnya. Dia bisa mengontrol keseimbangan di antara keduanya dengan sangat baik. Jika seseorang mengambilnya secara paksa, itu akan mengganggu keseimbangan. Apa yang dikatakan Kuo Yueming agak berbelit-belit, dan Adinata tidak begitu memahaminya. Jadi, Kuo Yueming berkata dengan singkat dan padat, ringkasan sederhananya adalah Nona Anastasia hanya dapat menjalin hubungan dengan Anda sebagai pria dalam hidup ini, bukan pria lain. Adinata mundur selangkah karena terkejut, hal seperti itu terjadi. Kecantikan paling bermartabat di ibu kota, dia memiliki banyak pelamar dan banyak pria untuk dipilih. Namun, dia hanya bisa memilih Adinata. Tidak heran dia bahkan belum pernah melihat kencan buta yang diatur oleh keluarganya dalam beberapa tahun terakhir. Baru pada saat itulah Adinata memahami kesulitan Anastasia, bukan karena dia menyendiri, atau karena dia tidak mau keluar dan menerima hubungan baru. Tapi dia tidak bisa. Situasinya tidak memungkinkan dia menerima pria lain.
Adinata sepertinya terukir di tubuh Anastasia. Setelah Adinata pergi, sebagian tubuh Anastasia juga akan hilang. Ini merupakan pukulan besar bagi Anastasia. Adinata tidak percaya bahwa dia sangat berarti bagi Anastasia. Anastasia, kamu wanita bodoh, kenapa kamu tidak memberitahuku? Adinata tidak tahan. Memikirkan cinta diam-diam Anastasia padanya dan memperlakukannya sebagai kekasih yang sempurna dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Kalau dipikir-pikir, dia telah bekerja sebagai menantu keluarga Wibisana selama 3 tahun terakhir, jika dia mengetahuinya, dia pasti akan bersama Anastasia. Adinata tiba-tiba teringat pernikahan saat ini antara Anastasia dan Li Chenjie, dan bertanya dengan cemas, kamu mengatakan bahwa penyakit Anastasia berarti dia hanya bisa menerima hubungan intim antara aku dan dia, lalu dia akan menikahi Li Chenjie sekarang? Sebelum Adinata selesai berbicara, Kuo Yueming sangat marah sehingga dia melemparkan puntung rokok ke tanah dan berkata dengan keras, Nona Su tidak boleh menikah dengan pria selain kamu, terutama pria muda kaya seperti Li Chenjie. Karena situasi Nona Su saat ini, sangat mustahil untuk memiliki hubungan normal sebagai suami istri dengan Li Chenjie. Jika Li Chenjie termasuk dalam keluarga kecil atau menantu, maka Nona Su dapat meninggalkannya sendirian dan tidur di kamar terpisah bersamanya. Tetapi Li Chenjie adalah putra dari keluarga Li. Dia tidak akan pernah menerima permintaan alokasi kamar seperti itu. Kuo Yueming menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, Nona Su tidak pernah berencana untuk menikah. Dia telah memberitahuku beberapa kali bahwa dia akan selalu berfantasi tentangmu dan kesepian. Akhir kehidupan. Tapi, 2 hari yang lalu, dia mengumumkan pernikahannya tanpa peringatan apapun. Aku benar-benar tidak mengerti. Mata Adinata kusam dan dia bersandar ke dinding dengan lemah, berkata, karena dia memilih untuk menikah.